Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare yang menceritakan sebuah kejadian yang akhirnya dari kejadian itu orang tersebut percaya bahwa goib itu ada. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. 2002. Asap dupa yang mengepul di sudut-sudut angker menjadi hal yang umum kala itu. Meski belum legal, judi togel seolah menjadi sendi kesibukan warga di Desa Pinang yang ada di kaki Gunung Raung. Hampir setiap malam, entah sendiri entah bergerumbul, warga akan mendatangi tempat-tempat angker, meletakkan sesajen, lalu membakar dupa untuk mencari petunjuk. Kira-kira angka berapa yang akan keluar esok harinya? Di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang tengah kecanduan togel, ada seorang pria yang nampak kesal dengan aktivitas mencari nomor di tempat angker, atau biasa disebut warga dengan istilah ngerandong. Pria itu bernama Acong, memiliki darah keturunan Tionghoa dan termasuk salah satu orang kaya di desa itu. Suatu malam, Acong berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang berada tak jauh dari sungai di pinggir desa. Di sana sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul, termasuk Daryanto, Slamet, Rukyan, dan beberapa pemuda lainnya. Kebun pisang itu menjadi salah satu tempat favorit bagi para warga yang gerandong, karena seringnya warga mendapat angka jitu setelah memasang sesajen di sana. Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga yang sedang gerandong itu. Di tengah para pemuda itu, Acong langsung mengatakan ketidakpercayaannya kepada hal yang dilakukan warga. "Minta uang kok sama pohon pisang? Sama batu? Emang ada orangnya?" kata Acong sambil memasang tangan di pinggangnya. "Woi, maksudmu apa, Cong?" Rukyan yang tiba-tiba emosi berdiri, nyaris memukul wajah Acong. Beruntung Daryanto dengan cepat menahan tubuh Rukyan. "Gak apa-apa, Cong, kalau kamu gak percaya. Gak ada yang maksa kok buat kamu percaya," sahut Daryanto sambil memegangi Rukyan. Bukannya menyadari ucapannya, Acong malah menendang beberapa sesajen yang ada di dekatnya. Hal itu sempat membuat beberapa orang yang sedang khusyuk ritual menoleh ke Acong. "Nah, lihat, gak ada apa-apa toh. Kalau ini ada setan atau jinnya, ya pasti marah sama saya. Buktinya saya gak apa-apa," ucap Acong meledek. Daryanto yang paham dengan karakter Acong lalu berusaha menenangkan semua orang. "Karepmu piye to, Cong? Kamu berani ketemu sama setan?" Ditantang seperti itu, Acong bergolak. Dia mendekati Daryanto. Singkat cerita, Acong ingin melihat jin seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Bahkan dia siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasi. Daryanto pun menerima tantangan itu. Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual, tapi tidak di tengah desa. Acong setuju. Bahkan Acong mau membiayai semua pernik ritual.
Mereka pun sepakat, termasuk belasan pemuda yang geram dengan Acong. Hari yang disepakati pun tiba. Saat itu waktu sudah menjelang sore. Ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan, di dekat Watu Perahu, yakni sebuah batu besar berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebatnya hutan randu. Satu buah mobil pickup berisi bermacam sesajen disiapkan. Sesajen-sesajen itu dibeli dengan uang yang diberi oleh Acong. Pria kaya itu mengatakan jika dia tak ingin ritual setengah-setengah, supaya jin yang selama ini dianggap ada itu benar-benar bisa dilihat oleh Acong. Ada bermacam hasil bumi, seperti pisang, singkong, ketela, kelapa, dan bunga 7 rupa. Ada hewan-hewan juga seperti ayam, burung gagak, kepala kerbau, dan ular kobra. Sore itu, rombongan berangkat ke Watu Perahu yang berjarak sekitar 20 km dari desa. Selain pickup yang mengangkut sesajen, pemuda dan warga lainnya yang ikut ritual itu menggunakan sepeda motor. Total ada 12 orang, termasuk Acong, Slamet, Daryanto, dan beberapa orang yang malam itu ada di kebun pisang. Mereka berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar perlahan menjadi sempit. Pepohonan sengon dan karet sudah berubah menjadi randu dan vegetasi hutan semakin lebat. Rombongan pun berjalan sedikit pelan. Beberapa kali roda mobil pickup slip dan masuk ke dalam lumpur. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan sampai di jalur terakhir. Ada sebuah pondok milik pegawai hutan yang kosong. Karena jalan sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan, semuanya memilih untuk turun. Sepeda motor dijajar di sekitar pos hutan. Mereka kemudian berjalan sambil satu persatu ke arah Watu Perahu yang masih berjarak sekitar 2 km lagi dari pos hutan. Suara-suara binatang mulai terdengar menyambut kedatangan rombongan warga Desa Pinang ini. Angin kencang sempat berhembus, tapi Daryanto yang ada di depan mengisyaratkan agar semua yang ada dalam rombongan tetap berada di posisinya. Mereka memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen, termasuk rukyan yang menenteng bumbung bambu berisi ular kobra hitam. Selepas Isya, 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu Perahu. Bagi yang tahu lokasi itu, kondisinya saat itu masih berbeda. Lebih padat dengan rimbunan pohon. Di depan Watu Perahu, Daryanto bersama Slamet langsung menggelar kain mori berukuran 2 kali 3 km. Beberapa sesajen langsung digelar. Ini mungkin maksudnya 2 kali 3 meter ya. Oke, lanjut. Beberapa sesajen langsung digelar, termasuk kepala kerbau yang diletakkan di tengah. Ritual lalu dimulai. 10 orang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat Watu Perahu. Dupa mulai dibakar. Daryanto mulai merapalkan beberapa mantra. Asap dupa membumbung tinggi mengelilingi sekitar Watu Perahu. Lalu, dalam sekejap, suara-suara mendadak hilang. Tak ada angin yang berhembus. Suara jangkrik dan burung celepuk juga mendadak bisu, seolah waktu berhenti di sana. 2 hewan sesajen yang sebelumnya sangat aktif, yaitu gagak dan ular kobra,
juga sekarang mendadak tenang dan diam. Daryanto lalu membuka bumbung bambu. Seperti diperintah, ular itu lalu keluar dengan sendirinya, seolah sudah siap untuk disembelih. Lalu dengan cepat Daryanto menyayat leher ular itu, meneteskan ke bara dupa yang masih menyala. Setelah itu giliran burung gagak. Hal yang sama juga terjadi. Burung berbulu hitam itu seolah sudah tahu. Dia langsung hinggap di tangan Daryanto. Dan hal yang sama dilakukannya kepada burung itu. Gagak disembelih, laku dikucurkan darahnya di atas bara dupa. Setelah darah dua hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitar Watu Perahu menjadi tenang. Terang seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke tengah tempat ritual dilaksanakan. "Cong, kalau kamu beneran berani, sekarang kamu loncati sesajen itu," kata Daryanto. Acong yang masih tampak angkuh lalu berdiri. Setelah menoleh ke semua peserta ritual, Acong langsung melompati ke sesajen. Akan tetapi, belum juga satu kakinya menyentuh tanah, tubuh Acong terlempar, seolah mendapatkan dorongan. Tak tanggung-tanggung, tubuh Acong melesat 12 meter dari titik sesajen. Ke-11 orang itu langsung menghampiri tubuh Acong. Mereka melihat tubuh Acong kaku, matanya melotot lebar. "Wah, Acong mati, Dar. Kok gak ada nafasnya?" kata Slamet panik. Sesaat setelah menyentuh tubuh Acong, semua yang ikut ritual mulai ketakutan. Mereka bingung bagaimana nantinya jika harus pulang dalam membawa kondisi mayat. Saat mereka tengah fokus memegangi Acong, angin kencang berhembus. Daryanto menyuruh kembali orang-orang untuk balik ke posisinya masing-masing. Sesaat kemudian, di belakang Watu Perahu ada flare-flare yang berjatuhan. Dari setiap flare yang jatuh, muncul sesosok makhluk kerdil bertubuh kekar. Bentuknya mirip Dwara Pala. Dwara Pala itu kayak patung itu ya, yang biasanya kita ke candi atau rumah-rumah orang Jawa itu kan kayak ada patung orangnya kerdil terus pegang pentungan itu ya. Kalau flare itu yang kayak sinar darurat itu. Oke, lanjut. Flare terus berjatuhan. Jumlahnya ribuan. Ketika peristiwa itu berlangsung, 10 orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari. Ada yang terkencing-kencing di celana, ada juga yang pingsan, dan ada juga yang berteriak histeris. "Jangan ada yang pergi dari sini. Kalau pergi, saya nggak tanggung jawab," teriak Daryanto kepada semua orang. Mereka pun akhirnya menahan diri, meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip buto ijo kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba, payung tedung yang ada di atas Watu Perahu terbang melayang. Payung tedung terus berputar-putar. Angin tetap menderu kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang Watu Perahu, tiba-tiba muncul lagi secerca cahaya yang lebih terang. Lalu keluarlah sesosok makhluk mirip dengan buto-buto yang sebelumnya. Makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Ribuan buto cebol itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan yang lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh yang kekar, berwarna hijau, dengan siung yang panjang dari sisi atas dan bawah. 10 orang
yang duduk semakin ketakutan. Daryanto mulai bingung. Di satu sisi, dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Di sisi lainnya, ada 10 orang yang ketakutan tidak tahu harus bagaimana. Di tengah kepanikannya, Daryanto kembali membakar dupa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya. Akhirnya Daryanto mengambil pisau lalu mengiris jarinya, meneteskan darah yang mengucur ke atas dupa sambil terus merapal mantra. Asap dupa berbau darah terbakar meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu itu. Setelah asap menyebar, tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendelik. Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Daryanto juga terhenti. Dalam hitungan menit, buto-buto kecil itu kemudian kembali berubah menjadi cahaya api dan terbang ke atas. Sama seperti saat mereka berdatangan, angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti lagi. Daryanto kembali merapalkan mantra. Lalu payung tundung yang ada di atas suatu perahu turun dan kembali ke tempatnya semula diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang sempat memenuhi daerah itu perlahan menghilang, termasuk pimpinan buto. Daryanto kemudian membebat luka di tangannya. Setelah itu dia mengajak Slamet untuk menghampiri tubuh Acong yang masih terbujur kaku. Dengan bersimbah keringat, Slamet menuruti perintah Daryanto. "Dar, mate iki. Kau ono ambekane lho, Dar." "Waduh," ujar Slamet. Wes, ayo dibantu aja. Jangan banyak omong kamu," sahut Daryanto. Saat itu Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melotot dan mulutnya sedikit menganga. Tidak ada nafas dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Slamet membawa tubuh kaku itu ke tengah kain mori. Semua sesajen sudah tercecer saat itu karena ledakan yang terjadi saat payung tundung kembali ke posisinya. Daryanto meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar untuk membungkus tubuh Acong. Malam itu, Acong dibungkus layaknya pocong, tapi tanpa terlihat wajahnya. Daryanto lalu kembali duduk bersila di dekat watu perahu. Dia merapalkan beberapa doa. Proses itu sempat berlangsung cukup lama, hingga kemudian cahaya terang yang menyinari mereka menghilang. Beberapa saat kemudian tubuh Acong yang berada dalam bungkusan kain mori bergerak-gerak. Daryanto lantas membuka bagian wajah Acong agar bisa bernafas. "Orep, Dar, orep maneh," kata Slamet bersemangat. "Iyo, tapi ini belum selesai. Ayo dibangunkan yang lainnya. Kita pulang," jawab Daryanto. Akhirnya malam itu semua orang kembali ke desa Pinang termasuk Acong. Akan tetapi, kondisi Acong tak lagi sama setelah itu. Dia suka bicara sendiri, marah-marah sendiri, dan tertawa sendiri. Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan ke-10 orang lainnya. Tak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam itu. Istri dan keluarga Acong hanya bisa kebingungan dengan kondisi tiba-tiba Acong. Acong menjadi pemarah, tak mau makan dan kerap berjalan sendirian di malam hari. Orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila lantaran sempat menendang sesajen di pohon pisang. Orang-orang tak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti saat ini. Kondisi itu berjalan sekitar 10 bulan lamanya. Keluarga sudah pasrah dan menerima bahwa Acong tidak waras. Sampai kemudian, satu hari Acong mendadak sembuh, ingatannya kembali.
Ternyata di sisi lain, kejadian gilanya Acong membuat Daryanto merasa bersalah. Meski Acong keterlaluan, tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan. Singkat cerita, setiap minggu Daryanto datang sendiri ke Watu Perahu, melakukan sebuah ritual khusus. Dalam ritual itu Daryanto membawa bermacam sesajen, termasuk kelapa gading untuk bernegosiasi dengan para penduduk Watu Perahu, meminta agar mereka berkenan mengembalikan Sukma Acong yang terjebak di alam mereka. Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang, sampai 10 bulan lamanya. Akhirnya negosiasi pun selesai. Mereka, para penghuni Watu Perahu, melepaskan Acong kembali ke tubuhnya. Hal itulah yang membuat Acong mendadak sembuh dari kegilaannya. Begitu sadar, Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawannya. Dia langsung mohon maaf kepada Daryanto. Dengan legowo Daryanto memaafkan kesalahan Acong. Dia juga minta maaf karena membawa Acong sampai jauh ke dalam ritual. Di tengah pembicaraan itu Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkahi sesajen. Acong mengatakan saat itu dirinya seperti diseret 2 orang bertubuh kekar. Acong kemudian disuruh untuk menjadi peladen atau pelayan dalam sebuah acara. Tak jelas acara apa itu, yang jelas ada ratusan peladen di tempat itu. Karena takut, Acong hanya menurut. Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan minuman. Setelah habis, dia akan kembali membawa makanan dan minuman kepada tamu layaknya meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat pemilik acara itu adalah seorang perempuan yang cantik dan kulitnya putih. Gaunnya serba hijau dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip ratu itu. Selepasnya Acong terus bekerja membawa nampan berisi makanan. Di tengah pekerjaannya, Acong bercerita jika ada seorang perempuan yang mendatanginya. Perempuan itu membawa sebuah nampan berisi sebutir kelapa muda. Berulang kali, wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu, tapi Acong terus menolaknya dengan alasan dia belum haus. Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya, bolak-balik dari dapur ke tamu membawa nampan. Selama bekerja Acong merasa ada yang aneh dengan alam itu. Meski semua tamu dan peladen yang ada adalah manusia, tapi tidak ada malam. Seolah-olah waktu itu terhenti di waktu sore. Jadi masih ada cahaya terang temaram yang tidak pernah gelap. Acong sempat menengok keluar, tapi dia tidak dapat melihat matahari di sana. Acong pun terus bekerja sampai dia lupa sudah berapa lama ada di sana. Sampai suatu waktu Acong merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Dengan cepat disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Saat itu juga Acong tiba-tiba terseret dan terbangun dan berada di rumahnya, di tengah keluarganya. Selesai. Oke. Mungkin alam sana itu ini ya, kayak surup gitu ya mungkin ya. Kayak sore hari senja lah ya, kalau sore hari menjelang maghrib itu mungkin kayak gitu ya suasananya. Ya bagi anak senja ya oke-oke aja ya. Tapi beda lagi kalau di alam sana. Jadi intinya dari cerita ini ada hal lah ya yang bisa kita petik. Oke lah, kita itu memang wajib percaya dengan yang namanya gaib. Yang namanya orang Islam itu kan wajib percaya juga dengan yang namanya gaib. Tapi kita juga nggak boleh takut dengan hal itu gitu kan. Terus
Jangan menyepelekan juga, karena kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka gitu kan. Ya pokoknya saling menghargai aja lah. Sana tidak ganggu ya kita juga tidak ganggu gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.